Dunia ini seperti sebuah kain tenun dengan benang-benang tersembunyi. Rahasia-rahasia terkubur di balik lapisan kekuasaan dan intrik. Di antara usaha-usaha rahasia ini, hanya sedikit yang sama mengerikannya dengan eksperimen pengendalian pikiran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat selama Perang Dingin. CIA meluncurkan MK Ultra, sebuah program pengendalian pikiran rahasia dengan implikasi yang luas dan meresahkan. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan teknik memanipulasi perilaku manusia, menciptakan pembunuh dan mata-mata yang dapat diprogram untuk menjalankan perintah tanpa bertanya. Para perancang MK Ultra percaya bahwa dengan memanfaatkan kekuatan pikiran, mereka dapat memperoleh keuntungan atas musuh-musuh Soviet mereka. MK Ultra adalah sebuah proyek payung yang mencakup lebih dari 150 subproyek penelitian individual. Banyak detail yang masih dirahasiakan, karena CIA menghancurkan sebagian besar catatan program ini pada tahun 1973. Salah satu aspek MK Ultra yang paling terkenal adalah eksperimen CIA dengan LSD dan obat-obatan psikedelik lainnya. Subjek penelitian, yang seringkali tidak mengetahui apa yang terjadi, diberi LSD dalam berbagai situasi tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Selain LSD, MK Ultra menjelajahi berbagai teknik pengendalian pikiran, termasuk hipnosis, terapi kejut listrik, dan deprivasi sensorik. Korban manusia dari MK Ultra sangat besar, dengan banyak subjek yang menderita kerusakan psikologis yang parah. Tingkat dampak penuh dari program ini mungkin tidak akan pernah diketahui, karena banyak catatan yang dihancurkan dan banyak korban yang tetap tidak teridentifikasi. Ketika MK Ultra menyelidiki sudut-sudut tergelap pikiran manusia, program rahasia pemerintah lainnya sedang berlangsung. Operasi Paperclip. Program ini melibatkan perekrutan ilmuwan dan insinyur Jerman setelah Perang Dunia Kedua. Banyak di antaranya adalah anggota Partai Nazi. Lebih dari 1.600 ilmuwan, insinyur, dan teknisi Jerman dibawa ke Amerika Serikat di bawah operasi Paperclip. Di antara mereka adalah Wernher von Braun, arsitek program roket V2 Nazi, dan Arthur Rudolph, tokoh kunci dalam pengembangan roket Saturn V. Keterlibatan mantan ilmuwan Nazi dalam program luar angkasa Amerika tetap menjadi sumber kontroversi hingga hari ini. Dunia ini penuh dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan, kejadian-kejadian aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan akal sehat. Dari penampakan hantu hingga kemampuan telekinetik, peristiwa-peristiwa misterius ini telah memikat imajinasi manusia selama berabad-abad. Hubungan antara eksperimen rahasia pemerintah dan fenomena paranormal adalah subjek banyak spekulasi dan perdebatan. Beberapa orang percaya bahwa program-program seperti MK Ultra dan Operasi Paperclip mungkin secara tidak sengaja telah membuka kotak Pandora, melepaskan kekuatan-kekuatan di luar kendali kita. Laporan tentang fenomena psikis, penampakan UFO, dan kejadian-kejadian aneh lainnya tampaknya meningkat selama Perang Dingin. Kebenarannya, seperti yang sering terjadi pada hal paranormal, tetap sulit dipahami. Warisan MK Ultra dan Operasi Paperclip melampaui batas-batas kerahasiaan Perang Dingin. Teori konspirasi berlimpah, menuduh bahwa teknik pengendalian pikiran yang dikembangkan selama MK Ultra masih digunakan sampai sekarang. Gagasan bahwa pikiran dan tindakan kita dapat dikendalikan oleh kekuatan eksternal sangatlah meresahkan. Meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah saat ini terlibat dalam pengendalian pikiran yang meluas, kemungkinan itu terus menghantui imajinasi kolektif kita. Terungkapnya MK Ultra dan Operasi Paperclip menjadi pengingat yang nyata bahwa bahkan dalam masyarakat demokratis, pengejaran kekuasaan dapat terjadi dengan mengorbankan moral yang tinggi. Tingkat dampak sebenarnya dari MK Ultra mungkin tidak akan pernah diketahui sepenuhnya. Penghancuran sebagian besar catatan program oleh CIA pada tahun 1973 meninggalkan kekosongan informasi yang terus memicu spekulasi dan ketidakpercayaan. Meskipun beberapa informasi telah terungkap melalui penyelidikan Kongres, banyak pertanyaan yang tetap tidak terjawab. Program-program ini menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam tentang batasan penyelidikan ilmiah dan peran pemerintah dalam masyarakat bebas. Seiring kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang otak semakin dalam, dilema etika yang diajukan oleh program-program ini hanya akan menjadi semakin mendesak.
Sangat penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan bahwa pengejaran pengetahuan tidak akan pernah lagi mengorbankan martabat dan kebebasan manusia.